Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini adik-adik sekalian, apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat selalu. Semoga makin baik di rumah dan semoga lebih giat belajar. Baiklah, di sini saya akan memberi pengetahuan sedikit tentang menyadari hikmah menghindari sifat sombong, yaitu hikmah dari menghindari sifat sombong atau sifat takabur. Yang pertama, semakin dekat dengan Allah, yaitu dengan cara kita semakin banyak beribadah kepadanya, semakin banyak berbuat hal-hal yang positif, mengaji, dan lebih giat lagi dalam ketaatan keimanan Islam. Yang kedua, menumbuhkan sifat keimanan yang lebih kuat. Terus yang ketiga, menumbuhkan perasaan terbuka dan mau belajar. Yang keempat, semakin banyak teman, tapi yang lebih baik teman yang membawa kita ke jalan yang baik dan benar dan tidak sombong. Yang kelima, senantiasa bersifat rendah hati. Yang keenam, menumbuhkan kesadaran bahwa ada yang lebih hebat dari segalanya. Yang terakhir, dapat mengendalikan emosi, atau lebih tepatnya sabar. Jadi adik-adik, semoga kalian tidak terlalu emosinya tidak terlalu di atas ya. Dan yang selanjutnya, mengatasi sifat sombong, yaitu ada sebuah kisah yang kisah ini dari seorang ulama, yaitu yang berbunyi, yang ceritanya seperti ada seorang ulama terpandang di masyarakat saat ditemui seorang muridnya. Sang ulama sedang menyapu, mengepel, bahkan menyikat kamar mandinya. Nah, sang murid bertanya, "Mengapa engkau melakukan hal ini, padahal engkau adalah seorang ulama dan bisa saja dikerjakan oleh orang lain atau oleh pembantu atau yang membersihkan yang begitu ya?" Lalu ulama tersebut menjawab, "Aku lakukan ini untuk membunuh rasa sombong, membunuh." Jadi ibaratnya dia tidak mau merasa dia itu di atas. Jadi dia merendahkan hatinya untuk melakukan sesuatu hal yang memang bisa semua orang lakukan gitu. Ulama tersebut lalu menjelaskan kepada muridnya bahwa kemarin malam datang seseorang kepadanya meminta nasihat. Lantas dengan nasihat yang diberikannya itu, seseorang tersebut merasa lebih baik hidupnya. Nah, maksudnya ada seseorang datang kepada ulama itu meminta suatu nasihat begitu. Lantas setelah diberikannya nasihat itu, orang tersebut merasa lebih tenang, lebih baik hidupnya. Nah, maka untuk itulah ia melakukan pekerjaan yang mungkin bagi sebagian orang adalah pekerjaan yang rendah, namun ia lakukan untuk menghindari rasa ujub dan takabur, untuk menghindari rasa ujub dan takabur atas apa yang dilakukannya. Rasa sombong merupakan perkara yang amat berbahaya bagi manusia. Nah, untuk adik-adik, kita tidak boleh merasa diri kita itu sudah benar atau sudah
di atas dari yang lain-lainnya. Tidak boleh begitu. Kita harus merasa rendah hati, baik hati. Tidak boleh, contohnya tidak boleh, aku lebih baik dari yang ini, aku lebih baik dari yang itu tidak boleh di agama. Apalagi kalau di agama Islam kan tidak boleh merasa paling benar. Jadi kita harus mempunyai sifat sikap atau sifat rendah hati. Rasa sombong merupakan perkara yang amat berbahaya bagi manusia. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita, dan janganlah engkau memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong, lagi membanggakan diri. Quran Surat Luqman ayat 18. Sepintas bisa kita lihat dari ayat di atas bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai perilaku sombong. Jadi adik-adik sekalian, kita tidak boleh memberi contoh sombong kepada teman-teman atau kepada atau kepada orang-orang di sekitar kita. Kita harus merasa diri kita itu rendah hati. Tidak boleh berlebih-lebihan. Selanjutnya kita harus menghindari rasa sombong agar tidak jatuh pada kehinaan dengan kesombongan itu. Nah, jangan sampai rasa sombong hinggap di hati, menjadikan kita lebih angkuh sebagaimana Fir'aun dalam hidupnya. Nah, itu adik-adik, kita tidak boleh mempunyai rasa sifat sombong, itu tidak boleh. Untuk menghindari rasa sombong, ada beberapa kiat yang bisa kita lakukan. Nah, yang pertama, ingatlah asal dari apa kita diciptakan. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka hendaklah manusia memperhatikan dari apakah dia diciptakan. Dia diciptakan dari air dan dipancarkan yang keluar dari antara tulang sulbi laki-laki dan tulang dada perempuan. Nah, itu dari Quran Surat At-Tariq ayat 5-7. Maka pantaskah kita menyombongkan diri saat kita tahu kita diciptakan dari setetes air mani? Kita tidak boleh menyombongkan diri kita. Jadi kita harus merasa rendah hati. Yang kedua, bergaul dengan orang yang dianggap lebih bawah dari kita. Kita akan banyak bersyukur karena kita merasakan betapa banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada kita dibandingkan dengan orang lain. Jadi kita harus banyak bersyukur atas apa yang sudah kita miliki sekarang. Tidak perlu banyak mau begitu, atau kalau adik-adik harus lebih banyak bersyukur apa yang telah orang tua berikan kepada kita gitu. Syukur nikmat akan membantu kita menghindari rasa sombong. Sesungguhnya Allah telah memberikan wahyu kepadaku agar di antara manusia saling merendahkan hati, tidak menyombongkan diri, sehingga seseorang terhadap yang lainnya tidak saling menindas atau menyombongkan diri dengan yang lainnya. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, selalu mengingat kematian. Nah, adik-adik sekalian, kita harus selalu mengingat kematian, karena
bahwa setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Jadi kita semua akan merasakan, akan meninggal. Maksudnya kita akan berpulang kepada Yang Maha Kuasa. Sehebat apapun seseorang di dunia, pasti semuanya akan berakhir. Maka saat rasa sombong menghampiri, ingatlah kematian yang pasti akan mengakhiri kehidupan kita. Nah, katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surat Al-Jumu'ah Surat 62 ayat 8. Nah, adik-adik, itulah yang bisa saya jelaskan, yang bisa saya berikan kepada adik-adik sekalian tentang menyadari hikmah, menghindari sifat sombong. Nah, kesimpulannya sedikit, yaitu kita tidak boleh merasa kita paling benar, kita tidak boleh menyombongkan diri kita. Apa yang kita punya kita harus syukuri, nikmati, jalani apa yang sesuai Allah berikan kepada kita. Nah, untuk adik-adik, terima kasih telah mendengarkan penjelasan singkat dari saya. Apabila kalau ada kurang kata atau masih banyak salah, mohon dimaafkan karena saya juga masih belajar. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian suka dengan video ini, semoga bermanfaat untuk kalian. Makasih.